Sobat Pandu, selamat bergabung di podcast Ekskul Pandu Digital SMA Pancabudi Medan. Dengan saya Adit dan rekan saya Tio. Dan juga tamu spesial kita, Bang Julu Muhammad Indra. Halo semuanya, selamat siang menjelang libur. Kenalin, nama aku Julu Muhammad Indra dan aku merupakan siswa program pelajar dari Indonesia Kecil. Dan halo semuanya, Sobat Pandu Digital SMA Pancabudi Medan. Halo Bang Julu, selamat siang. Apa kabar nih Bang? Sehat ya? Pada dengan kalian. Alhamdulillah. Sobat Pandu udah pada kenal nggak nih dengan Bang Julu? Udah pasti kenal dong. Nah benar nih, Sobat Pandu, Bang Julu merupakan seorang pertukaran pelajar dari Indonesia ke Brazil, dari SMA Pancabudi Medan. Nah pada hari ini kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana Bang Julu bisa mengikuti pertukaran pelajar ke Brazil. Boleh kan Bang Julu kalau kami tanya-tanya tentang pertukaran pelajar ke Brazil? Alhamdulillah, pasti. Kami penasaran nih Bang, gimana sih Bang selama di sana, selama di Brazil gitu? Oke, jadi awalnya aku itu mengikuti program IFS namanya. Program IFS itu merupakan program siswa pertukaran pelajar khususnya untuk anak-anak di Indonesia, terutama di wilayah Medan itu sendiri. Nah, kami sendiri itu ada memiliki yang namanya 26 chapter di seluruh Indonesia, atau bisa dibilang 26 daerah yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Dan aku salah satunya dan mewakili SMA Pancabudi Medan, dan alhamdulillah terpilih untuk bisa mengikuti program IFS ini. Nah, ceritanya itu awalnya pas COVID itu aku mendaftar di tahun 2021 sebagai siswa SMA Pancabudi yang mendaftar pada tahun itu. Namun pada waktu itu aku sempat ragu karena adanya COVID, dan aku juga sempat hilang harapan pada waktu itu. Aku juga takut bahwasanya aku tidak bisa berangkat ke sana, padahal sudah dinyatakan lolos oleh pihak panitia program. Nah, untuk destinasinya sendiri kita itu bisa pilih sendiri sebenarnya. Jadi panitia program itu ngasih 10 negara yang bebas kita pilih, termasuk Jerman, Belgia ataupun Italia. Dan kemarin aku juga sempat pilih dari ketiga negara ini, dan aku sama sekali tidak memilih Brazil awalnya. Namun pada akhirnya panitia dari program IFS itu sendiri yang memang menentukan pilihan apa sih yang terbaik buat kita, dan Brazil merupakan salah satu negara yang terbaik buat aku. Kehidupan di Brazil tuh susah nggak sih Bang? Kira-kira? Kalau untuk kehidupan di Brazil itu nggak terlalu sulit sih. Yang paling sulit itu awalnya untuk adaptasi, karena itu membutuhkan waktu. Ketika aku sampai di sana, aku itu membutuhkan waktu 1 hingga 4 bulan untuk bisa adaptasi dengan sekolah, teman-teman, maupun dengan bahasa itu sendiri. Karena aku tidak bisa langsung bisa berbahasa mereka. Aku menggunakan Google Translate sebagai bahasa awal dan bahasa Inggris. Namun ketika aku sampai di sana itu tidak ada orang yang bisa berbahasa Inggris. Jadi awalnya sulit sih. Tapi ya makin lama aku juga bisa belajar dengan mereka, bagaimana bahasanya, makanannya, budaya di sana. Dan itu merupakan hal yang sangat menarik dan bagus lah untuk masa depan aku. Kalau ini Bang, apa sih yang membantu Bang selama di Brazil gitu Bang? Yang membantu aku selama di Brazil itu ada banyak ya, terutama dukungan dari teman-teman aku di Indonesia, khususnya kelas aku dulu, kelas 1290 di SMA Pancabudi Medan, dan teman-teman aku yang dari luar sekolah. Jadi dukungan yang paling besar buat aku tuh sebenarnya adalah keluarga dan selama ini mereka selalu istilahnya mendukung aku dari jauh dan mensupport aku selama ini apapun yang aku lakukan, dan aku selalu meminta doa dari mereka bahwasanya apa yang aku lakukan ataupun apa yang ingin aku lakukan itu bisa membawa berkah, terutama membawa ilmu pada teman-teman aku. Nah, jadi supaya kita bisa terbantu di sana, kita juga bisa minta bantuan sama teman-teman kita di sana.
sana, mereka juga baik dalam segala hal. Pertama dalam sosial, mereka itu sangat aktif dan pandai dalam komunikasi. Mereka itu juga saling bergotong royong, tidak ada diskriminasi sama sekali ketika aku di sana. Karena tingkat kriminalitas di Brazil itu cukup tinggi, yang seperti teman-teman sekalian tahu kan, tingkat kriminalitasnya tinggi, tingkat pelecehannya tinggi. Tetapi ketika aku sampai di sana itu membuktikan benar gak sih adanya perubahan tersebut contohnya kan. Tetapi ketika aku di sana, alhamdulillah tidak ada sama sekali yang namanya diskriminasi terhadap diri aku sendiri. Pertama kali landing ke Brazil kan, di rumah siapa sih abang tinggal atau disediakan dari program itu? Nah, jadi dari program IFS itu ada yang namanya host family atau yang bisa kita bilang keluarga angkat. Nah, keluarga angkat itu adalah masyarakat yang mau menerima, ya, maksudnya menerima siswa tukang pelajar dari negara lain untuk tinggal di rumahnya selama kurang lebih 1 tahun. Dan itu diawasi penuh oleh pihak program. Jadi kita tidak bisa asal memilih yang namanya host family karena itu sangat penting untuk keselamatan siswa itu sendiri. Terutama kriminalitasnya tinggi ya? Iya, terutama seperti itu. Nah, jadi ketika aku sampai di sana, aku punya host family dan aku memiliki 1 orang ibu dan ada 3 sih sebenarnya. Aku memiliki 2 kakak dan 1 adik laki-laki, dan aku juga memiliki 2 keponakan perempuan dan laki-laki. Ini boleh ditampilkan juga gambarnya. Kalau ditampilkan apa ya? Nah, ini merupakan host family aku di Brazil, dan ini tentunya aku. Ya, ini ya? Ya, saat ini adalah ibu aku di sana, dan ini keponakan aku yang perempuan, ini keponakan aku yang laki-laki, dan ini saudara aku. Jadi saudara aku ini bisa kita bilang itu dia kelasnya masih kelas SMP, atau misalkan kalau di Indonesia itu kelas 9 SMP, dan yang 2 ini keponakan aku ini masih tingkat TK gitu. Oh, sana. Iya, masih anak-anak. Ya, di ruangan aku tuh seorang guru matematika di sekolah aku, tapi mengajarnya bukan di kelas akunya sendiri, melainkan di kelas untuk tingkat SD dan SMP. Sama keluarga angkat abang ini selama kan setahun dalam tinggal sana, aktif nggak abang komunikasi sama mereka jauh gitu? Tentunya komunikasi dengan orang tua di sana itu sangat penting karena kita tinggal dengan mereka di rumah mereka juga kan, dengan masakan mereka juga, dan itu sih yang paling penting dan keren buat aku keluarga itu. Karena selain komunikasi itu juga bisa membantu kita dalam banyak hal. Ada hal yang banyak, maksudnya ada banyak hal yang nggak aku tahu, tetapi dengan adanya mereka aku bisa tahu tentang bahasa, makanan, ada banyak hal yang bisa seperti tempat-tempat yang populer Kayak pariwisata ya? Iya. Abang ngomong sama keluarga ini dalam bahasa Inggris atau bahasa dari Inggris? Awalnya aku punya 2 host family, tapi iya, dan host family yang pertama itu aku dipindahkan karena memang harus dipindahkan ke hospital. Jadi ini sebenarnya keluarga yang kedua aku. Di awalnya itu aku ditempatkan di keluarga yang pertama itu aku belum bisa berbahasa Brazil. Jadi bahasa Brazil itu adalah bahasa Portugis. Nah, begitu aku sampai di sana, aku belum bisa bahasa itu sama sekali. Aku nggak ngerti bagaimana saya komunikasi sama sekali. Jadi dengan ada teknologi sekarang, apalagi dengan ada bantuan translate, karena aku sih. Tetapi setelah aku belajar 1 hingga 4 bulan, itu bisa membuat aku berkomunikasi dengan mereka secara baik. Pelajarannya selama di Brazil itu gimana sih Pak? Apa sama kayak di Indonesia? Kalau untuk pelajarannya sendiri itu sebenarnya sama sih. Ada yang membedakan antara pelajaran di Indonesia dan di Brazil. Yang membedakannya itu adalah eskul ya, atau misalkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Kegiatan tambahan? Iya, jadi kalau misalkan kita di Indonesia itu ada begitu banyak kan eskul yang kita jumpai seperti
seperti pas Iya, digital. digital dan sepak bola, futsal. Nah di sana itu nggak ada karena memang anak-anak di sana dibebaskan untuk bisa memilih hobi mereka. Jadi ketika masuk di sana itu memang ada pelajaran matematika, kimia, fisika itu ada dan pelajaran olahraga. Namun ketika untuk ekskul itu sendiri kami dibebaskan dan boleh bermain apa aja. Misalkan contohnya ada bulu tangkis kan, di sekolah juga ada memiliki lapangan bulu tangkis, itu juga dibebaskan untuk main. Boleh sampai berapa jam juga boleh. Tapi tetap diawasi oleh guru di sana. Karena pentingnya pengawasan kan, jadi makanya lebih tua. Pengawasan itu selalu gitu, selalu ikut, misalkan di sekolah dia selalu ikut. Apa kamu bisa bebas ke sekolah? Enggak selalu sih, tapi memang ada yang setidaknya mengawasi 1 atau 2 guru dan guru di sana pun selalu dan pasti masih ada. Pengalaman yang menarik apa yang nggak bisa melupakan selama di Brazil gitu Bang? Sebenarnya ada begitu banyak pengalaman yang aku nggak bisa lupakan sama sekali sama keluarga aku. Dan aku juga punya anak. Ini dia. Ini adalah foto ketika aku jalan-jalan dan atau bisa kita bilang trip ke Rio de Janeiro. Waktu itu aku pergi sama teman-teman aku dari siswa-siswa keturunan pelajar, namun dari negara lain. Dan mereka itu datang juga ke Brazil sama dengan juga. Kesamaan ya? Ya, ada yang dari Italia. Nah, ini yang laki-laki satu nama dua ini itu dari Italia, ini dari Chili, ini dari Islandia dan satu lagi dari Prancis. Dan kami ada 6 orang kan, selama melakukan perjalanan. Itu selama kurang lebih itu ada 5 hari 4 malam kami melakukan perjalanan ke sana. Nah, kami di sana itu menginap di sebuah hotel yang enggak cukup jauh lah dari tempat patung terbesar di dunia. Jadi ini sih pengalaman yang tidak bisa terlupakan sama sekali karena ini sangat memorable. Menarik tentang ini kan, abang bilang kan tinggal di hotel. Kalau jalan dari rumah abang yang rumah belakang abang tuh jauh nggak untuk ke sini? Iya itu sangat jauh. Kalau misalkan abang ibaratkan itu dari Medan ke Bali. Jadi jadi memang harus menggunakan transportasi udara dan harus naik pesawat kan, bisa ke sana. Jadi nggak mudah sih, karena memang nggak ada yang namanya maksudnya transportasi darat yang bisa menuju sana. Kalaupun ada itu pasti memakan waktu yang sangat lama. Ya minimal 2 atau 3 hari lah kita sana naik bus atau darat. Tapi yang lebih cepat naik pesawat. Nah, ini kan pergi-pergi biaya itu ditanggung diri sendiri atau ditanggung sama keluarga? Untuk program aku yang khusus AFS itu kita itu self funded atau bisa dibilang kita tanggung sendiri untuk segala biayanya. Nah, dan untuk segala kebutuhan kita itu kita tanggung sendiri. Namun ada program yang memang ditanggung oleh pemerintah. Salah satunya program KLS itu di mana program itu sendiri dibiayai oleh pemerintah Amerika Serikat. Namun untuk program aku sendiri itu karena self funded dan untuk KLS itu fully funded atau bisa kita bilang beasiswa penuh ya, siswa dan siswa program pelajar dengan tujuan negara ke Amerika Serikat. Dan untuk AFS itu sendiri kita self funded. Kalau cara daftar AFS itu gimana sih? Jadi sebenarnya ada sebuah Instagram namanya Bina Antar Budaya. Kalau misalkan di Indonesia itu AFS Indonesia yang memang bisa kita akses di Instagram dan bisa yang kita maksudnya kita akses lebih mudah. Jadi nanti jika teman-teman ingin mau mendaftar kita bisa kasih Instagram. Pengalaman yang tidak enak apa Bang yang di Brazil gitu ya? Pengalaman yang tidak enak itu sebenarnya nggak ada sih, tapi lebih Seru semua lah. Iya, tapi lebih ke adaptasi sih, karena memang lingkungan, maksudnya kita masuk ke lingkungan yang baru dan
kita harus bisa cepat beradaptasi. Itu sih yang buat kita itu gak enak. Apalagi dengan suasana baru, keluarga baru, kita juga nggak kenal sama keluarganya. Itu merupakan tantangan juga sih bagi seorang juru komunikasi. Sia-sia. Bang, mengenai pelajaran, coba kita kembali lagi ke pelajaran. Kira-kira berkawan di kelas itu berapa lama bang ditemukan bang? Atau langsung ada gampang untuk ketemu kawan? Untuk mendapatkan teman di sana nggak cukup sulit, sebenarnya nggak sulit sih, cukup mudah bagi aku untuk bisa berteman dengan mereka. Apalagi mereka selalu bersemangat dan maksudnya selalu menanyakan aku tentang hal-hal tentang Indonesia itu gimana sih. Apalagi terutama mereka semangat ketika bertanya tentang keluarga aku, orang tua aku. Komunikasi sama kawan itu pakai bahasa Portugis atau Inggris? Awal-awalnya aku memang pakai bahasa Inggris, tapi memang ada satu dua orang yang paham bahasa Inggris dan bisa mentranslator aku untuk bisa komunikasi sama teman-teman aku yang lainnya. Tetapi mereka mengajari aku mulai dari nol. Bahasa Portugis aku dari nol sampai sekarang ya lumayan bisa lah untuk bisa komunikasi dengan mereka. Respon sekolah SMA Pancebudi ini gimana bang? Susah nggak sih dapat izin untuk mengikuti pertukaran pelajar gitu? Nggak sulit sih bisa mendapatkan izin dari sekolah karena sebelumnya juga sudah ada yang melakukan pertukaran pelajar sebelumnya. Jadi Pancebudi itu selalu mendukung siswa dan siswinya baik kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah. Dan ketika aku berangkat ke sana, Pancebudi kemarin sempat juga mengantarkan aku ke bandara dan ketika aku pulang ke Indonesia mereka juga menjemput aku di bandara. Bagi dong bang tips dan trik gimana cara mengikuti pertukaran pelajar gitu bang? Untuk bisa mengikuti pertukaran pelajar itu satu tuh bagi aku ya selalu jadi diri sendiri dan siap menghadapi tantangan itu aja. Dan jangan cepat menyerah, coba aja terus meskipun kita gagal dalam beberapa kali, coba bangkit lagi. Dan untuk bisa mengikuti program seperti aku, nanti aku kasih Instagram, nama Instagram itu Bina Antarkudaya. Jadi teman-teman juga bisa akses di Instagram tersebut. Begitu. Bang, abang bilang tadi yang tidak senang itu beradaptasi. Tentunya beradaptasi kan waktu, cara makan. Jelasin gimana berbeda waktu di sini dan di sana itu? Waktu di Brazil dan di Indonesia itu cukup berbeda jauh ya. Misalkan di Brazil itu jam 9 malam, kalau misalkan di Indonesia itu jam 10 pagi. Tetapi di Indonesia ya satu hari lebih cepat dibandingkan Brazil. Nah, untuk makan sendiri aku itu butuh beradaptasi dengan makanan yang ada di sana karena memang awalnya itu sulit sih untuk bisa beradaptasi dengan itu. Karena makanan ini merupakan suatu hal yang baru bagi aku. Boleh ditampilin makanannya? Nah ini jadi ini salah satu merupakan maksudnya salah satu makanan yang ada di Brazil dan memang harus ada, kurang lebih begitu. Jadi makanan pokok orang Brazil itu ada 3. Yang pertama itu ada nasi, yang kedua yaitu kacang, dan yang ketiga itu ada daging. Nah, 3 kondimen itu wajib ada kalau misalkan setiap kita makan. Jadi misalkan kita satu hari itu makan 2 kali, ya 3-tiganya itu harus ada begitu. Nah di sini waktu aku makan di sekolah, jadi di sekolah itu kami makannya gratis dan setiap siswa dan siswi di sana itu dapat makanan makan siang. Iya. Jadi ini kebetulan ada kacang dan telur. Kebetulan aku kemarin karena ya kalau makan dalam cukup, maksudnya porsi aku itu besar. Jadi sampai iya. Jadi cukup ya lumayan banyak sih kemarin alhamdulillah. Di sini ada kacang, telur, daging sama ada sayur-sayuran. Jadi ini merupakan salah satu contoh makanan Brazil di sana. Makanan di Brazil tuh nggak terlalu beda ya kayak makanan di Indonesia. Iya. Saya lihat foto ini macam saya lihat nasi lemak loh. Iya, jadi abang kemarin kan lewatnya ini seperti nasi goreng lah. Iya, nasi goreng. Ada juga daging-daging seperti yang ada di foto ini. Kayak itu macam daging sapi di sana. Karena itu kayak macam wajib ada daging sapi di sana.
dipotong kecil-kecil dan dimasak dengan nasi. Oh iya benar Pak. Ya, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini cara makannya tuh kita ambil sendiri gitu bang? Apa memang telah disediain kayak gini kayak dia telur gitu? Enggak, biasanya pihak sekolah yang menyediakan sama siswa dan siswi di sana. Jadi kita tinggal ngambil aja. Kebetulan ini kemarin karena ada sisa, jadi saya ambil aja dan beli gitu. 3 itu kan. Iya. Abang selama di Brazil ada nggak jalan-jalan gitu dari sekolahnya? Selain ke Rio de Janeiro. Iya. Kemarin aku sempat juga jalan-jalan ke daerah lain, namanya itu Foz do Iguaçu. Jadi itu air terjun yang ada di Brazil, cukup terkenal juga. Dan itu merupakan hal yang sangat penting bagi aku. Fotonya tidak ada di sini. Air terjun. Sama nggak sama kayak si debu-debu itu, sama atau beda? Kalau bagi abang beda sih. Beda ya? Tapi abang belum pernah juga ya, maksudnya kan si debu-debu ya. Karena air terjun di Brazil itu kayak maksudnya volume air itu jauh lebih besar. Iya. Nggak bisa direnang kan berarti kan? Nggak bisa. Nggak kayak di Indonesia. Kita balik lagi ke topik AFS kan bang. AFS itu ada berapa fase sih bang? Kayak misalnya kayak ada ujiannya gitu, emang ada gitu ya bang? Iya memang ada. Untuk seleksinya sendiri itu ada 3 tahap. Oh, Yang 3 pertama itu ada seleksi pendaftaran atau bisa kita bilang itu pembelian PIN Oh pemimpin. untuk setiap siswa yang ingin melakukan program pelajaran atau ingin mendaftar di istilahnya. Yang kedua itu tahap pertama itu sudah termasuk dalam tahap berkas. Jadi yang tahap kedua itu wawancara. Tahap wawancara ini ada wawancara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga ada dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok ini nanti kita akan dijumpakan dengan teman-teman sedaerah kita juga untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah yang diberikan oleh volunteer nantinya. AFS itu dibuka lagi nggak sih bang tahun ini? Gitu? Untuk tahun ini masih dibuka, pendaftarannya sampai tanggal 13 September ini. Oh, ini terakhir bang? Iya. Habis itu tidak ada lagi pendaftaran. Jika ingin mendaftar itu harus bisa di tahun depannya lagi. Tahun ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendaftar, coba secepat mungkin bisa mendaftar sekarang. Karena penutupannya itu tanggal 13. Tanggal 3 September. Iya, tanggal 13 September. Selain program ini AFS kan ada KLS tuh bang. Itu KLS tuh gimana sih bang maksudnya bang? Program KLS itu hampir sama dengan program AFS. Yang membedakannya hanyalah tujuan negaranya dan beasiswanya. Untuk KLS itu sendiri itu ditujukan kepada siswa dan siswi yang ingin berangkat ke Amerika. Oh yang abang bilang tadi yang Fully beasiswa ya. Jadi pemerintah Amerika itu memberikan beasiswa kepada mereka itu semua. Jadi semua fasilitas itu bisa dibilang ya dibiayai sama pemerintah sana. Begitu. Tuh tadi kan udah jalan-jalan mana aktivitas apa sebenarnya yang abang lakukan sama kawan-kawan itu? Jalan-jalan ke gimana? Untuk aktivitas itu sendiri, aku biasanya untuk aktivitas sehari-hari aku biasanya itu kegiatan seperti biasa, rutinitas setiap pagi aku mandi makan, berangkat ke sekolah dan pulang sekolah itu sampai jam 4:30. Habis itu aku langsung istirahat. Kalau aktivitas tadi yang cuma bilang yang saja. Kegiatan senang kayak ada main bola kah atau ada main apa tuh? Kami biasanya untuk bermain bola, karena kami lebih populernya itu kami lebih main futsal di Brazil kan sekolah. senang terbiwah yang banyak terkenal itu pemain bola. Iya, terkenal juga kan. Jadi aku tuh biasanya main futsal sama teman-teman aku di lapangan sekolah. Sekolah itu dengan lapangan tertutup untuk siswa dan siswa di sana. Jadi kami bebas untuk bermain di sana. Kami bermain futsal itu biasanya habis setelah makan siang. Jadi
Jadi setelah habis makan siang itu kami bermain futsal. Oh ya, ini apa? Ya, jadi namun ini posisinya kemarin tuh ini di lapangan futsal juga, cuman kami posisinya ini lagi main bola voli. Oh, kamu bola juga? Ya. Cuman di sini kemarin ada turnamen di daerah gitu. Cuman waktu itu kami kalah. Ente. Iya, jadi nggak apa-apa sih berusaha. Dan ini sebagian foto ini adalah teman-teman aku juga dan ada beberapa orang dewasa juga sih. Kalau kegiatan di sekolah itu apa yang kamu ikutin, cuma kayak kegiatan tambahannya itu? Untuk kegiatan tambahan biasa selain futsal aku biasa bermain bola voli dan bermain catur di sekolah. Tapi ada juga. Biasanya guru di sana itu menyediakan catur, nanti diletakkan aja di meja, nanti akan ada murid-murid yang datang untuk bermain. Oh, terbuka untuk umum gitu ya? Iya, jadi siapapun boleh bermain sana. Itu di kelas atau kayak di kantin atau di ruangan kelas spesial? Jadi kami untuk bisa bermain itu, kami biasanya habis setelah makan siang. Jadi semua kelas itu ditutup, tidak ada maksudnya tidak ada siswa dan siswi yang boleh berada di kelas. Kami wajib semua itu berada di kantin atau ada di lapangan. Jadi kami bisa mengeksplor lebih banyak hal lagi, jadi seperti main futsal, bola voli, dan catur dan lain sebagainya. Kan aku bilang harus makan siang kan bisa beraktivitas sama di Pacabudi. Tapi Pacabudi kan pulang kita jam 3.15 kan, itu Aisyah biasa. Di Brazil tuh pulang sekolah jam berapa sih? Untuk pulang sekolah sendiri tuh sampai jam 4:30 sih. Lama ya? Jadi ya cukup lama dan ya bisa dibilang cukup melelahkan juga sih. Untuk jadwal sekolah sendiri itu dimulai dari Senin hingga Jumat, dari jam 7 pagi hingga jam 4:30 sore. Dan itu kami ada 3 kali istirahat. Yang pertama itu sekali di istirahat pagi, siang dan sore begitu. Istirahat pagi siang tuh kira-kira jam berapa kalau bangunnya? Itu nggak lama sih. Untuk pagi itu sendiri sekitar jam 8 dan itu sekitar 15 menitan lah untuk makan snack, dan itu juga gratis diberikan sekolah. Makan siang tadi juga ada sekitar 1 jam kami untuk bisa makan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu atau yang terakhir istirahat itu jam 3 sore. Ya sekitar 15 menit juga. Habis itu kami belajar dan pulang ke rumah masing-masing. Di sekolah abang itu yang di Brazil itu cuma abang murid pertukaran pelajaran dari Indonesia gitu bang? Iya, kebetulan aku ketika sampai di sana cuma aku sih yang memang siswa pertukaran pelajar dari Indonesia dan satu-satunya dari daerah tersebut. Jadi contohnya misalkan aku ini dari Malaysia contohnya kan ke Medan lah. Jadi kayak cuma aku gitu yang dari Malaysia ke Medan gitu lah. Kawan dari program abang ada nggak yang ikut abang ke Brazil? Apa satu sekolah atau beda sekolah? Untuk dari Indonesia kami yang ke Brazil itu ada 2 orang. Satu dari Catur Surabaya, namanya Zara Haryadi, dia perempuan. Dia pergi juga ke Brazil sama dengan aku, cuman ditempatkan di kota lain. Jaraknya tidak jauh lah dari tempat aku, ada sekitar 1 jam lebih lah. Karena harus ditanggung jawab sama program abang. Iya. Itu sekolahnya kita pilih sendiri atau memang dari programnya gitu bang? Jadi untuk sekolah sendiri memang dipilihkan sama program IFS ya. Nah, karena itu tadi kan kita udah self-funded. Jadi programnya aja sih yang tinggal, maksudnya memfasilitasi kita begitu untuk sekolah, host family dan lain sebagainya. Sampai sekarang atau kawan-kawan masih bercakap nggak sama kawan-kawan abang yang di Brazil? Masih. Oh, berarti masih cakap sekarang. Kadang mereka nanya juga kan. Keadaan abang di sini. Iya, keadaan di sana gimana, jam berapa di sana. Kadang mereka juga bilang, aku kangen sama kamu. Baru mau ditanya nih bang. Tanya kawan abang rindu nggak sama abang itu? Iya, mereka ya lumayan sih. Kadang pas pulang kan, maksudnya sebelum aku pulang ke Indonesia, mereka juga sempat bilang, ini adalah merupakan hal yang paling terberat dalam hidup kami katanya, karena kami pulang ke Indonesia gitu. Jadi mereka semua nangis, jadi aku juga nangis ya gitu. Terharu. Ya, jadi itu sih yang bikin aku kangen juga sih sama Brazil sampai sekarang. Karena aku pikir juga kan, kapan lagi sih bisa ke
Brazil. Paling kalau aku anak Brazil juga pasti nangis sih gara-gara abang pergi. Iya. Karena memang sedih banget sih. Pertukaran pelajar dari AFS itu khusus untuk negara Brazil gitu bang? Apa ada negara lain yang bisa kita kunjungi gitu? Untuk program itu sendiri itu ditujukan ke khususnya negara-negara di Eropa seperti Jerman, Belgia, ataupun Swedia itu bisa juga jadi tujuan destinasi bagi kami siswa dan siswi pertukaran pelajar. Namun kebetulan aku kemarin dapatnya Brazil, jadi aku pinginnya ke Brazil. Begitu. Itu memang abang yang milih atau memang dari programnya gitu ke Brazil? Seperti yang udah aku bilang tadi, aku sebenarnya sama sekali nggak milih Brazil. Jadi ada 10 negara yang aku pilih. Jadi untuk nomor 1 itu aku pilih Amerika Serikat, yang kedua itu ada Hungaria, dan yang ketiganya itu ada kalau nggak salah Jerman. Dan aku sebenarnya milih Brazil, cuman tidak aku tempatkan pada posisi pertama. Posisi umumnya. Iya, jadi aku letakkan Brazil itu di posisi ke-6. Jadi kebetulan setelah diseleksi lagi program AFS itu milihkan Brazil buat aku gitu. Tentang program KLS, kita udah pernah daftar nggak sih mau di program KLS gitu? Sebenarnya aku sempat ingin daftar, cuman karena aku kan punya kakak Iya. kandung, jadi dia sudah pernah melakukan program pelajar sebelumnya Iya, ke iya. Amerika dengan program KLS kan. Jadi untuk program KLS itu sendiri kuotanya itu hanya untuk satu anak satu keluarga. Oh. Jadi kan aku tidak bisa lagi dong. Walaupun tahun beda gitu ya. Iya, tetap tidak bisa kan. Jadi kita harus adil aja gitu. Jadi aku harus ngambil program AFS gitu. Jadi nggak bisa lagi sih. Kalau program AFS itu dia nggak ada batasannya gitu bang, mau satu keluarga ada 5. Ya, karena kemarin aku kan punya 3 kakak kan. Jadi 2 di antara itu satu KLS, satu AFS, dan aku yang AFS juga. Jadi kami satu keluarga itu ada 3 orang yang melakukan program pelajar ke luar negeri. Jadi bukan aku aja. Waktu abang balik ke Indonesia nih, udah setahun di sana. Setahun ya? Ya, kurang lebih 11 bulan sih. 11 bulan. Itu masih setahun ya. Waktu nyampe di Indonesia nih, berbeda nggak rasanya? Kayak langsung, aku nggak terbiasa di sini atau langsung, alhamdulillah Indonesia lagi. Kemarin ketika pulang ke Indonesia itu perasaan itu bercampur, maksudnya bercampur aduk antara sedih, senang dan bahagia begitu. Kita bahagia karena jumpa sama orang tua kita lagi atau keluarga kita di sini, teman-teman ataupun kerabat kita. Sedihnya itu kita ninggalin Pengalaman kita. pengalaman yang sudah kita lalui. Kita juga punya keluarga di sana, teman-teman di sana. Namun mau nggak mau harus kita tinggalkan karena kita sudah terbiasa lah istilahnya dengan keadaan di sana. Tadi kan saya ada nanya tentang kawan abang, bagaimana abang. Kalau angkat abang masih cakap nggak? Masih. Sampai sekarang masih. Terutama ibu angkat aku, dia sampai sekarang nanya kabar aku dan maksudnya dia kangen juga ketika aku berada di rumah dia. Jadi dia pengen aku tuh selalu berada di rumah dia lagi gitu. Kalau kira-kira nih abang udah libur panjang kan atau kita udah siap loh, pengen nggak balik lagi ke Brazil? Pasti Pak. pengen. Ya insya Allah misalkan kalau aku ada rezeki, aku pengen balik lagi ke Brazil. Kita bukan namanya. Ya. Kawan tadi kan pakai bahasa Inggris dan bahasa Portugis. Bisa nggak bang kasih kami contoh satu kalimat aja pakai bahasa Portugis? Boleh banget. Contohnya tuh seperti ini. Boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlio Muhammad Indra, eu sou da Indonésia e agora eu 19 anos e eu estava fazendo intercâmbio lá no Brasil e agora eu estou estudando com vocês. Oh, hebat ya bang. Itu kira-kira pengertiannya apa ya bang? Jadi aku tadi bilang selamat siang, apa kabar dengan kalian? Nama aku Julu Muhammad Indra dan aku sekarang 19 tahun dan aku pernah melakukan pertukaran pelajar di Brazil dan sekarang aku sedang belajar di SMA Pancabudi dengan kalian semua. Wah, bang sebelum penutupan ada nggak sih kesan pesan untuk adik-adik kita yang ingin mengikuti program AFS dan KLS bang? Tentunya ada. Yang pertama itu persiapkan bahasa Inggris karena itu merupakan komunikasi kita yang paling penting
karena kita sudah keluar negeri, karena itu merupakan bahasa internasional di mana orang-orang sudah menguasainya. Dan yang kedua, persiapkan diri fisik dan mental untuk menghadapi tantangan itu semua. Dan yang ketiga, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Itu aja sih. Makasih ya Bang, kesan pesannya. Tepuk tangan untuk Bang Julu dan SMA Pancabudi. Bagi teman yang mau mendaftar, segera mendaftar ya, karena kan Akhirnya program kita AFS itu kan tanggal 13 September. 13 September kan Bang? Oke, bagi yang ingin mendaftar segera mendaftar ya. Demikian bincang-bincang kita di podcast episode pertama Ekskul Pandu Digital SMA Pancabudi Medan. Terima kasih kepada Bang Julu sebagai tamu kita. Kami mohon maaf atas perilaku atau perbuatan kami yang salah, dan kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada sahabat-sahabat Pandu maaf bila ada salah-salah kata. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.